Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kaila Gaswara Indonesia di podcast MI Samsul Huda. Bersama saya Bapak Haji Abdul Qadir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah mau bersama saya dan pemirsa di acara podcast hari ini. Semoga percakapan hari ini manfaat untuk saya pribadi, teman-teman siswa-siswi MI Samsul Huda, dan seluruh pemirsa. Amin. Baiklah Pak Haji, apa tema perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah, insya Allah akan saya sampaikan hari ini tema tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini sangat dasar sekali Mbak Ila. Silakan Pak Haji menerangkan hal-hal yang membatalkan puasa. Terima kasih Ananda Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan kewajiban wajib kita, yaitu perintah berpuasa. Sungguh anak-anakku sekalian yang saya banggakan, puasa ini hanya dilaksanakan 1 tahun, ya, 1 kali dalam 1 tahun, sehingga pantaslah kalau kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena puasa ini adalah satu ibadah yang sangat menunjukkan kejujuran kita. Karena apa? Ibadah puasa ini adalah ibadah yang hanya diketahui oleh kalian sendiri yang berpuasa, serta Allah SWT yang menciptakan kita sekalian. Sehingga puasa ini juga perintah yang pada akhirnya membuat kalian semua yang melaksanakan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kalau tidak salah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sehingga karena pentingnya puasa ini, menurut sekalian, saya sampaikan pada saat ini materi tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Namun perlu diketahui sebelumnya anakku sekalian bahwa orang yang berpuasa itu dapat 2 kebahagiaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama anakku sekalian, kebahagiaan iftarun inda iftarihi. Yang pertama yaitu kebahagiaan ketika kalian itu akan berbuka puasa. Dan yang kedua inda liqa'i rabbih. Yang kedua yaitu kebahagiaan ketika kalian akan besok akan diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini penting sekali ya, kita di dalam berpuasa bukan hanya bisa menahan dari tidak makan dan tidak minum, tetapi kalian harus mampu di dalam berpuasa, kalian harus juga mampu menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sehingga ini penting sekali agar agar kalian puasanya menjadi sah. Yang terutama tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian yang saya bayangkan, tentang membatalkan puasa ini ada 8. Kalau saya mengikuti dan saya mengaji dulu kepada guru saya, yaitu Kiai Haji Ahmad Ari Abdurrahman, beliau mengajarkan kepada saya melalui kitabnya yang dipelajari oleh saya. Anakku sekalian, ada 8 hal yang dapat membatalkan puasa. Ini perlu kalian jaga. Mulai kapan? Tentu kalian jaga hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini sejak kalian sudah masuk yang namanya imsak. Nah, itu kan sudah sudah mulai persiapan untuk apa? Untuk menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Imsak itu tanda-tanda perhatian kepada kita yang sedang berpuasa agar hal-hal yang 8 ini sudah mulai kita jauhi, ya, mulai kita jauhi. Yang pertama, anak sekalian, di dalam kitab yang pernah sudah saya
pelajari yang pertama yaitu yang dapat membatalkan puasa dukhulu syai'in, ya, dukhulu syai'in ilal jawfi amdan. Yang pertama yaitu masuknya ke sesuatu ke lubang. Ke lubang di sini dengan amdan. Amdan itu dengan sengaja, ya. Lubang di sini anak sekalian perlu kalian ketahui, lubang yang menjurus kepada tempat makanan atau perut. Ya, semua lubang. Sehingga di situ diterangkan anak sekalian kalau kita perinci lubang itu ada kalau tidak salah 7 lubang yang dapat apabila 7 lubang itu dimasuki sesuatu, baik itu berupa air maupun yang lain, ya, yang lain-lain. Ini 7 lubang ini tidak boleh kemasukan apa saja, ya, tidak boleh memasukkan benda apa saja. Apa yang 7 itu? Yang pertama mulut. Ini mulut jangan sampai ada hal-hal yang masuk, baik itu berupa air, ya Mbak, ya, Nandailah, ya. Kemudian mungkin makanan, sisa makanan dan sebagainya, atau mungkin benda-benda yang lain seperti memasukkan gerigi ini, kemudian benda-benda yang lain, ya, ke mulut. Kemudian ya, 1 ini mulut, 2 dan 3 ini telinga, 4 dan 5 ini lubang hidung, kemudian yang 6 dan 7 itu yaitu kubul dan dubur. Ini hati-hati, terutama bagi anak-anak sekalian, ya, siswa-siswi MI Samsuda yang mungkin belum punya, mohon maaf apabila buang air besar, ya, ketika kalian membuang air besar di sungai, ini usahakan jangan sampai ini masuk pantatnya masuk dan sebagainya, sehingga pada waktu itu ketika kalian buang air besar, ya, buang air kecil, kemudian di situ keluar benda dan di saat itu juga akan masuk benda, nah itu juga membatalkan puasa. Kalau makan dan minum kan sudah jelas membatalkan. Tapi yang hal-hal yang seperti ini sangat riskan sekali. Ini perlu dijauhi. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, yaitu at-taqayya'u amdan, yaitu muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja itu bagaimana? Pak Haji maunya bertanya kalian tuh pada saya, bagaimana muntah yang disengaja? Seperti memasukkan gerigi, ya, biji ke mulut, ya. Kalau dalam kalian tuh dalam keadaan sedang berkendara, ya, naik bis, kemudian naik kereta, atau mungkin naik pesawat yang kalian tuh tidak biasa seperti itu, di saat itu kalian muntah yang tidak sengaja, ini tidak membatalkan puasa. Tapi yang di sini yang dikatakan bahwa membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja, seperti tadi itu memasukkan atau mencium hal-hal yang sudah tahu kalau mencium itu akan muntah. Jangan dilakukan hal seperti itu. Nah, sebab apa? Kalau nanti muntah, kalian berarti batal puasanya. Kemudian yang ketiga, di sini asal itu al-haidu. Nah, ini haid bagi yang perempuan, ya, yang sudah balik, haid ini dapat membatalkan puasa. Kapan? Ya tentunya pada waktu kalian berpuasa di siang hari, ya. Kalau malam haidnya, ya sudah, kan kalian tidak berpuasa pada waktu itu. Kalau di siang hari pada waktu Anandailah sedang sekolah umpamanya, dari rumah sudah niat puasa karena memang belum haid, sampai di sekolah ini datang bulannya, ya, datang bulan, ya, tamu yang setiap bulan datang, ya, itu membatalkan puasanya, ya, Anandailah, ya. Jangan diteruskan, ya, Pak saya kuat tidak makan, ya silakan kalau tidak makan, kalau mau tidak makan karena menghormati teman dan sebagainya. Tapi hati kalian tuh, hatinya kayak Anandailah sudah harus niat bahwa puasa saya batalkan, seperti itu. Kalau masih saya puasa, itu tidak boleh, bahkan itu hukumnya haram atau berdosa. Kemudian apa yang berikutnya, yang keempat, nifas. Nifas ini apa? Nifas itu darah yang keluar ketika melahirkan. Setelah melahirkan, ya, orang kalau setelah melahirkan itu keluar darah, itu disebut dengan nifas. Nah, ketika itu kalian sedang nifas atau sedang melahirkan kemudian keluar darah, ya jelas sudah batal puasanya, yang diniatkan kalau sudah batal puasanya. Kemudian yang kelima, ya, inzalul mani, yaitu keluar sperma.
Sperma ini sesuatu yang ini kadang-kadang belum paham ya. Sperma itu antara madi, mani, dan wadi, itu ada perbedaan. Sperma atau mani ini keluarnya itu sangat mengenakan ya. Ini mani, ini ciri-ciri mani. Atau sperma itu kalau keluar membuat orang bahagia ya, bahagia. Nah, keluar mani ini yang membatalkan yaitu amdan, yaitu ketika dilakukan dengan sengaja. Keluar sperma ini kalau dilakukan dengan sengaja seperti pada waktu siang hari dalam keadaan berpuasa, baik kalian puasa sunnah maupun puasa wajib ya, terutama bulan Ramadan ini, melihat sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu, kemudian di sana keluar sperma, maka kalian termasuk puasanya batal. Tetapi Pak, kalau ada pertanyaan, Pak, saya sedang tidur bermimpi bertemu bidadari dan sebagainya, kemudian di situ sampai melakukan hal-hal yang mengenakan sampai keluar sperma, itu tidak batal ya, tapi ya wajib mandi, wajib ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-6 yaitu jima. Nah, jima ini adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ini waduh, masya Allah, ini bukan cuma membatalkan, nanti waduh hukumannya berat sekali, sehingga naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya, terutama jima ya. Sehingga kalau guru saya mengatakan ya, Kiai Haji Ahmad Hari Abdurrahman almarhum, beliau mengatakan kalau bisa, kalau orang mau menikah itu jangan di hampir bulan Ramadan, khawatir nanti offside atau melakukan jima ya. Sebab apa? Kalau melakukan jima, akibatnya bukan hanya mengkodok puasanya, namun kodoknya lebih berat daripada seperti batalnya puasa yang lain. Kemudian yang berikutnya yang ke berapa ini? Yang ke-6 atau ke-7 ya, yaitu aridatu ini ketujuh, yang ketujuh yaitu murtad ini. Murtad itu anak-anakku sekalian, khususnya ya, siswa-siswi ini yang sekolah di MI Samsudin, perlu ketahui bahwa murtad itu akan terjadi dari beberapa hal. Akan terjadinya murtad itu ada 3 hal, baik itu dari hati, dilakukan oleh hati, kemudian murtad itu juga dari pekerjaan, kemudian murtad itu terjadi juga dari ucapan. Dari hati umpamanya tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan adanya malaikat Allah, tidak percaya dengan kitab Allah, itu murtad. Seketika langsung murtad macam itu. Makanya tidak boleh keyakinan itu goyah yang tentang keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah. Ya, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan malaikat dan seterusnya, tapi keyakinan itu harus mantap ada di hati kita. Sehingga kalau masih ada ragu-ragu, apakah betul ya ada Allah, tidak mungkin Allah itu melihat kita dan sebagainya, itu hati kita mengatakan seperti itu, maka langsung murtad, keluar dari agama Islam. Bagaimana caranya? Maka secepatnya membaca kalimat syahadatain atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan pada acara hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Ananda Ila, silakan. Nah, sekarang apa aja sih yang dapat menghilangkan pahalanya puasa, Pak Haji? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya, sangat bagus dari Ananda Ila. Ini juga untuk kita semuanya, kalau tadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa, namun pertanyaan itu adalah hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Apalah artinya umpamanya ya, puasa kita sah ya, tapi kita tidak mendapatkan pahala, tentunya kan eman-eman. Yang ini perintah wajib yang hanya dilaksanakan 1 tahun, 1 kali dalam 1 tahun. Ananda Ila dan pemirsa yang saya hormati, yang saya banggakan, sebuah sabda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kamin soimin laisalahu min syamhi illal ju wal atsi. Banyak dari orang-orang yang berpuasa, ini tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar. Sehingga dengan kalimat ini tentu kita berhati-hati agar
agar kita jangan sampai pahala puasa di samping puasa kita sah, tapi kita ingin mendapatkan pahala. Lalu apa pertanyaannya yang hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa ya? Ya, terima kasih banyak. Khamsatun asya'atu bitul saum. Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu. Ada lima hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Baiklah ya. Yang pertama al-kidbu, yaitu bohong, dusta, capak, ya, goro. Ya, ini yang dapat menghilangkan pahala puasa, sehingga ini di dalam bulan Ramadan, dan bukan hanya di bulan Ramadan tetapi di luar bulan Ramadan juga kita jauhi hal ini ya, berbohong kepada diri sendiri, berbohong kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun. Jangan sampai kita melakukan sifat perbuatan bohong ini. Sehingga Nabi juga bersabda dalam satu hadisnya kalau tidak salah, alaikum bisidqi, pesan Nabi, wajib kepada kalian tuh mempunyai sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannati, dan kebaikan itu akan menunjukkan kepada kita yaitu jalan ke surga. Nah, ini tentunya jujur ya, jangan sampai berbohong, dusta. Kalau Mbak Ilham namanya di siang hari ya, kepada orang tuanya berbohong, kepada gurunya berbohong, ini pahalanya puasanya hilang. Nah, kemudian yang kedua yaitu wal ghaibatu, ghaibah, membicarakan kejelekan orang lain, menjalankan itu jangan sampai dilakukan. Apalagi membicarakan kejelekan orang tua, guru dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi. Di sedang sedang di kelas dengan temannya, ngomongan, membicarakan itu ini teman saya itu seperti ini. Ya, itu namanya ghaibah, itu membicarakan jaringan. Kemudian wan namimah ya, itu juga bisa menghilangkan puasa. Kemudian ini wan nadharu bisahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat. Melihat sesuatu dengan syahwat. Ini yang keempat dapat menghilangkan pahalanya puasa. Ya, jangan sampai di siang hari menonton hal-hal yang kiranya membuat syahwat kita keluar. Ini jangan sampai. Kemudian yang terakhir wal yaminu bersumpah yang palsu ya, ini juga dapat menghilangkan pahala puasa. Jadi ada 5 ya, ada 5. Yang pertama yaitu berbohong, kemudian yang kedua membicarakan kejelekan orang lain, mengadu domba, kemudian melihat sesuatu dengan bersahwat, yang kelima yaitu bersumpah palsu, itu yang dapat menghilangkan pahalanya puasa kailang ya. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Haji sudah mau bersama saya dan para pemirsa di podcast hari ini. Terima kasih para pemirsa sudah menonton video podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.